Pertama, publik dunia tahu bahwa virus corona itu mulai di Cina itu bulan November. Dan di media massa Indonesia juga terberitakan. Tapi coba perhatikan pejabat-pejabat Indonesia mengatakan, oh Indonesia tidak akan kena, Indonesia santai. Artinya bahwa tidak bisa dianggap itu sesuatu yang mengejutkan karena itu November. Sampai Januari, sampai Februari, bahkan Menko Polkam itu mengatakan, kita bahkan Wapres bilang, di sini orang banyak sholat, orang rajin sholat, orang tidak masuk seperti itu. Itu satu. Itu yang saya sebut dengan keangkuhan yang kemudian mendapat bala azab. Yang kedua, Januari kita indeks pembangunan ekonomi kita itu sudah 2,5%. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa karena ini wabah corona sehingga ekonomi jatuh, bohong. Januari kita sudah 2,5%. Dari target 5% itu Januari sudah 2,5% sebelum wabah masuk ke Indonesia. Nah, jadi itu persoalan yang harus dipahami oleh masyarakat. Kemudian kenapa harus hidup Perpu? Karena mereka punya pengalaman kasus BLBI itu Presiden Megawati waktu itu. Dan itu ketika misalnya 2017, 2018 pimpinan KPK keceplos di publik bahwa ada ketua umum partai besar yang akan diproses karena BLBI, langsung pimpinan KPK dikriminalisasi, Bambang dengan Abraham Samad kemudian dikriminalisasi seperti itu. Jadi itu satu. Kemudian Bang Senturi itu Sri Mulyani Menteri Keuangan, berapa kali dipanggil diperiksa oleh KPK. Jadi Sri Mulyani itu trauma seperti itu. Begitu juga BI, begitu juga KSSK dan seterusnya. Jadi ini trauma. Begitu juga misalnya IKTP, itu juga trauma seperti itu. Sehingga dengan demikian, untuk bisa mengamankannya itu maka dibuatlah Perpu seperti itu. Ini yang saya sebutkan sebagai korupsi politik. Jadi barangkali yang kaget itu sebetulnya tidak banyak, bahkan mungkin tidak lucu kalau disebut kaget dari pemerintah ini karena jangka waktu yang cukup untuk kemudian mengantisipasi, informasi sudah cukup. Dan November, Desember, Januari 3 bulan. Jadi yang kedua kemudian ada persoalan historisitas sebelumnya yang melatar belakangi sehingga kemungkinan tindakan ini tidak jauh dari apa yang sebelumnya terjadi. Barangkali itu reasoning dari Pak Abdullah untuk kemudian mencoba melihat ini sebagai sebuah upaya gitu. Oleh karena itu, apakah persoalannya kemudian menjadi ini kan pada akhirnya tidak bisa dipandang extraordinary begitu atau seperti apa? Karena kan tentunya nanti di dalam penganggaran ketika wabah ini belum tahu meluasnya seberapa dan sebagainya, tentu ada perbedaan dengan katakan ketentuan untuk proyek-proyek yang sifatnya rutin. Barangkali atas dasar itulah Perpu ini bisa diinginkan lahir. Bagaimana komentar Pak Abdullah tentang ini? Saya setuju bahwa itu extraordinary karena tidak hanya Indonesia sudah bersifat pandemi dunia. Tapi kita punya pengalaman ketika tsunami Aceh. Tsunami Aceh itu juga luar biasa, bahkan sampai ke Asia Tenggara. Hanya dalam waktu beberapa pekan itu kemudian pleno DPR dengan pemerintah melakukan APBNP.
Sehingga demikian maka di APBNP itu persoalan Aceh sebagai extraordinary ditangani karena ada APBNP. Nah, sekarang persoalannya adalah dari November, Desember, Januari, kenapa tidak diantisipasi itu? Kita punya 3 undang-undang. Perpu itu lahir menurut Undang-Undang Dasar 45 dan berdasarkan putusan MK kalau ada terjadi kekosongan hukum, sedangkan persoalan itu sangat mendesak. Kita ada punya 3 undang-undang, sehingga tidak ada kekosongan hukum. Undang-undang bencana alam, undang-undang kesehatan, undang-undang kekarantinaan. Itu bisa dipakai selain tadi APBNP seperti itu. Betul. Nah, kenapa tidak digunakan ini? Karena alasan pertama yang saya katakan tadi, background historis trauma itu. Yang kedua, kalau menggunakan undang-undang karantina, undang-undang kesehatan untuk bencana alam, maka negara harus menanggung biaya pemerintah, menanggung biaya rakyat. Bahkan dalam undang-undang disebutkan makanan untuk hewan peliharaan, kambing, sapi, ayam, harus ditanggung oleh pemerintah. Harus ditanggung pemerintah. Tapi pemerintah sadar nggak punya duit. Sehingga maka kemudian Gubernur DKI itu sudah ajukan surat resmi agar supaya dilakukan lockdown. Kalau lockdown berarti pemerintah harus tanggung biaya. Saya lama di Malaysia dan saya punya anak-anak masih di sana. Mereka beritahu saya, pemerintah kemudian menanggung, pemerintah Malaysia. Suami sudah pensiun, istri usaha swasta, anak baru lulus belum kerja. Maka mereka mendapat selama 3 bulan itu 32 juta. Seluruh rakyat Indonesia 32 juta selama 3 bulan. Dan itu apa namanya? Karena tanggung jawab pemerintah. Betul. Nah, kita tidak. Nah, lantas kemudian dibuatlah Perpu itu. Maka Perpu itu kenapa saya sebutkan korupsi politik? Karena korupsi politik itu ada korupsi yang dilakukan melalui pilpres, pemilu, pilkada, kebijakan, undang-undang, peraturan yang kelihatannya bagus secara letterleh, tapi punya tujuan-tujuan tertentu. Nah, mari kita lihat dari 600-an triliun itu untuk kesehatan pandemi itu cuma berapa? Nah, itu kan kebohongan besar seperti itu. Kalau memang untuk pandemi seharusnya yang besar itu, bahkan kemudian banyak petugas-petugas dokter, perawat yang meninggal karena tidak lengkap alat-alat seperti itu. Seharusnya itu tidak terjadi, meskipun ajal itu di tangan Allah, tapi ikhtiar itu harus ditunjukkan. Ternyata itu tidak seperti itu. Nah, jadi itu persoalannya. Sehingga demikian kita melakukan Perpu itu menyalahi. Jadi yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 itu dia tidak konstitusional. Dia tidak konstitusional ya. Secara tidak konstitusional karena secara formil Perpu itu kalau masuk itu kemudian balik itu nanti kemudian pada sidang berikutnya baru dibahas. Ini dari segi formil ya, secara formil SOP-nya. Nah, kemudian ternyata itu tidak begitu masuk pleno langsung satu. Yang kedua, menurut SOP itu bahwa kalau ada yang tidak setuju maka harus voting, Kalau ada saja satu praksi atau satu suara maka itu voting. Ini tidak voting, voting. Kemudian kan sistem daring. Jadi kalau ada yang angkat tangan kan tidak bisa karena dikunci itunya kan. Iya betul. Tidak kelihatan. Kalau kelihatan pun juga di-unmute kan. Jadi nggak bisa kedengaran seperti itu. Iya. Jadi ini sebenarnya. Oke, jadi strateginya sampai segitunya ya, Pak Abdullah ya. Iya. Nah, itu yang saya sebutkan korupsi politik. Korupsi politik. Seperti itu.